Terkait dengan adanya pelaporan yang mana diduga oknum kadis penggunaan ijazah palsu, Anda sebagai sebagai kuasa pelapor, sampai sejauh mana ini prosesnya, Pak? Sebelum aku tangani tentang ijazah palsu oleh Kades Desa Amin Jaya, itu sudah 5 bulan tidak ada berita. Setelah kutangani 2 bulan berjalan dan menjadi tersangka. Nah, sampai sekarang itu sudah di tahap 2 kan. Untuk P21 di kejaksaan, proses dakwaan tergantung jaksanya. Seharusnya mengacu ke Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Kalau dia sudah terdakwa, otomatis dia tahan. Ancamannya berdasarkan 263 KUHP itu 6 tahun, wajib ditahan oleh kejaksaan. Nah, sampai saat sekarang berkas itu belum dimasukkan ke pengadilan negeri untuk dimintakan diproses dan diputus. Apa hambatannya sampai sekarang? Sedangkan Pak Thomas berjanji dalam bulan September ini sudah disidang. Ini sudah tanggal sekarang hampir habis sebulan. Nah, kalau ini sudah memakan waktu berapa lama proses dari? Sewaktu kita tanggal sudah 50 bulan, tambah 2 bulan, hampir 8 bulan. Oh, 8 bulan. 8 bulan. Awalnya sebelum kita tangan tidak ada bayang-bayangan sebagai tersangka. Karena itu setelah kita tangani, akhirnya statusnya jadi tersangka dan dibuatkan pelaporan khusus oleh pelapor namanya Pak Jenori. Oh, gitu. Nah, ya? sampai sekarang kalau dia berjalan dengan mempergunakan status dia mempergunakan ijazah palsu, semua produk yang dilakukan oleh desa tetap formil namanya. Ya kan? Oleh karena itu, Kejaksaan Negeri secepatnya memproses itu agar ada titik terang dan masyarakat yang ada di Desa Amin Jaya mendapatkan perlindungan hukum terhadap kepentingan desa berjalan dengan maksimal. Oke, makasih. Ya Bang, terkait dengan perkara dugaan ijazah palsu yang mana tersangkanya diduga atas nama dari oknum Kadis Amin Jaya, apa benar itu Bang? Oh, terkait ijazah palsu ya dari Kadis Amin Jaya, ya benar. Ada kemarin kita lakukan pada bulan Agustus ya. Kita lakukan proses tahap 2. Tahap 2 itu yaitu penyerahan tanggung jawab dari tersangka dan barang bukti dari penyidik kepolisian kepada Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat. Kita telah laksanakan proses tersebut. Selanjutnya kita matangkan pra penuntutan. Jika kami rasa sudah matang, nanti akan kami limpahkan ke pengadilan negeri untuk disidangkan. Gitu. Jadi ini tahapannya sudah P21 atau belum? Sudah P21 ya, dan sudah kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti. Nah, untuk batas waktu ke pengadilan itu berapa lama mencapai waktu? Batas waktu Untuk pelimpahan kepada pengadilan. Oh ya, kemarin setelah proses tahap 2 itu kita lakukan penahanan terhadap tersangka Sri Wahyuni, yaitu berupa tahanan kota. Oh. Nah, karena tersangka tersebut masih merupakan perangkat desa, sehingga urusan pemerintahan kan masih harus tetap berjalan. Karena masyarakat ini kan masih membutuhkan pelayanan. Jadi kami lakukan penahanan kota kemarin selama 20 hari. Selanjutnya kami perpanjang juga penahanan kota tersebut dengan memohon penetapan dari pengadilan negeri. Kemudian setelah kami perpanjang penahanan, mungkin selanjutnya akan kami lakukan pelimpahan perkara tersebut untuk dilakukan persidangan. Gitu. Oke. Terima kasih, Bang. Video nih. Ya, video ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya wawancara eksklusif kepada oknum kepala desa Amin Jaya. Demikian informasi yang kami dapat selaku kuasa hukum. Mantap. Terkait dengan perkara, saya dengar informasi Abang sebagai kuasa hukum dari salah satu oknum Kadis Amin Jaya ya, yang mana mereka disangkakan diduga menggunakan ijazah palsu. Nah, sampai sejauh mana menurut pandangan Abang sebagai kuasa hukumnya? Kalau dari proses masih berlangsung ini, saya belum tahu sudah sampai mana, tapi tahapnya masih penyidikan itu di Polres Masihan. Limpahnya saya belum ada kabar. Kalau tentang
materinya sendiri tentang yang disebut dengan pemalsuan, ya saya anggap itu sebetulnya masalahnya masalah kalau serius tidak merugikan orang lain, menurut saya ya tidak begitu. Kekhilafan biasa saja. Kehilapan. Nah, oleh karena yang bersangkutan sebetulnya memang punya ijazah yang betul-betul asli. Iya. Nah, begitu. Cuman dalam penggunaannya saya dengar informasi dia menggunakan ijazah orang lain di saat pendaftaran sebagai kepala desa. Apa tanggapan Anda menyikapi ini? Ya, kalau sejauh ini kan informasinya itu bahwa ini sebenarnya orang tidak niat daftar gitu, karena tahu diri lah, Iya, kasarannya begitu, tahu diri bahwa dia ini latar belakang kemudian kapasitas sebenarnya ya kurang mumpuni dan dia beranggapan ya sebenarnya ya tidak ada harapan untuk bisa jadi kades meskipun mencalon. Sehingga dengan tanda petik kecerobohan daripada yang bersangkutan ini, terus ya ambil jalan pintas ya minjam ijazah temannya untuk digunakan. Padahal sebetulnya sekali lagi dia punya, katanya waktu itu dia terselip itu ini ya. Oh iya. Ijazahnya itu. Iya. Setelah setelah ketemu sempat juga katanya. Sempat untuk menyampaikan kembali perbaikan daripada ijazah itu kepada panitia. Tapi ada pertimbangan panitia untuk tidak menindaklanjuti dari ijazah yang asli itu oleh karena emang tidak memenuhi syarat, legalisirnya tidak ada. Tapi itu sudah wilayah administrasi di panitia pada waktu itu ya, dalam persiapan untuk tahapan calon itu ya. Betul. Nah Bang, kalau kita melihat ini kan kalau mereka ini diindikasikan ke sana, bagaimana dengan panitia? Apakah ikut serta dalam perbuatan melawan hukum? Sudah tahu ya mereka di luar dugaannya begitu ya. Apakah panitia ikut serta dalam perbuatan melawan hukum, Bang? Sepaham saya tidak, karena panitia ini ranahnya administrasi. Ranahnya administrasi, dan apa yang dilakukan oleh panitia ini kan benar saja bahwa mereka menjalankan tugasnya katakanlah dalam hal ini misalnya menghimpun syarat-syarat menghimpun syarat kelengkapan persyaratan administrasi, kemudian mengujinya memenuhi atau tidak itu. Nah, kalau itu kan tidak memenuhi, mereka lolos, kan berarti yang diduga terindikasi ikut serta berarti panitia dong, jadi atau bagaimana kira-kira menurut Abang? Kalau justru panitia ini ya tidak menerima ijazah yang fotokopi ijazah asli karena tidak ada legalisir, dan itu kan sesuai dengan sesuai dengan tugasnya mereka. Kan yang diloloskan justru adalah ijazah yang aslinya, yang dilegalisir yang punya temannya yang bersangkutan itu. Nah, Bang, sedikit lagi Bang.